Selamat pagi bagi anak didik kami sekalian, adik-adik kelas 12 IPA atau IPS. Jumpa lagi dengan saya, dengan Pak Manurung, nama lengkapnya oleh Nanti Manurung SPD. Kali ini kita akan mengulas tentang materi bagaimana surat lamaran pekerjaan itu berdasarkan iklan. Nah, sebelum kita membahas contoh surat lamaran pekerjaan, pertama sekali kita mengetahui bagaimana struktur surat lamaran pekerjaan itu. Nah, yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Yang kedua adalah perihal, ketiga lampiran, yang keempat alamat yang dituju, kelima salam pembuka, kemudian yang keenam adalah isi, yang ketujuh adalah salam penutup, dan yang kedelapan nama jelas dan tanda tangan. Nah, kita lihat bagaimana cara menuliskan surat lamaran pekerjaan berdasarkan struktur yang tadi. Nah, surat lamaran pekerjaan itu kita tulis, yang pertama sekali kita tuliskan bagian atas itu tempat dan tanggal surat. Nah, kita tuliskan ini biasanya di sudut kanan atas, merapat ke margin kanan. Nah, jadi contohnya kita lihat Borbor 27 Juni 2020. Nah, Borbor itu adalah nama kota, maka penulisan nama kota di mana kita menuliskan surat lamaran pekerjaan itu setiap huruf pertama setiap kata itu harus memakai huruf kapital. Kemudian dibubuhi tanda koma. Kemudian tanggal berapa kita menulis surat lamaran pekerjaan itu. Nah, tanggal ini ditulis dengan memakai angka Arab. Jadi di situ seperti contoh kita lihat 27. Kemudian dituliskan nama bulan. Nama bulan ini ditulis dengan huruf Latin. Dengan catatan, setiap huruf pertama setiap nama bulan harus kita tuliskan dengan huruf kapital. Kemudian kita tuliskan tahun terbit. Tahun berapa kita menulis surat lamaran pekerjaan itu. Tentunya dengan memakai angka Arab. Jadi 2020. Nah, kemudian yang kedua adalah perihal. Perihal itu maksudnya adalah mengenai isi surat itu. Jadi di sini perihal apa? Hal apa? Tentunya di sini lamaran pekerjaan. Nah, perihal itu kita tulis huruf pertamanya harus huruf kapital. Kemudian dibubuhi dengan tanda titik 2, kemudian lamaran pekerjaan. Lamaran L-nya itu harus huruf kapital, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah lampiran. Lampiran itu maksudnya berapa yang kita lampirkan dalam berkas itu. Berapa berkas yang kita kirimkan dalam sebuah perusahaan atau tempat yang kita tuju, atau pekerjaan yang kita tuju, atau lamaran pekerjaan kita itu. Jadi jumlah berkasnya dilampirkan. Di sini contoh 4 berkas. Jadi 4 berkas itu 4-nya harus ditulis dengan huruf pertamanya adalah huruf kapital. Kemudian alamat yang dituju. Alamat yang dituju itu kepada siapa? Kepada manajer CV Rastim Tua kebetulan di sini. Nah, penulisan alamat yang dituju biasanya ada yang buat kepada yang terhormat. Sebenarnya yang baku dalam penulisan surat lamaran pekerjaan cukup memakai kata yang terhormat. Disingkat biasanya dengan YTH, dengan catatan Y-nya harus memakai huruf kapital.
YTH baru tanda titik. Kemudian siapa yang dituju? Manajer CP Rastim Tua. Nah, alamatnya di mana? Alamatnya dengan lengkap Jalan Lumban Rau nomor 3 misalkan. Kemudian nama kotanya. Nah, ini biasanya nama kota ini ada yang membuat di akhir nama kota itu tanda titik. Jadi tidak perlu memakai tanda baca atau tanda kurung atau yang lain. Nah, kemudian kita masuki ke isi. Isi ini salam pembuka yang pertama dengan hormat. Baru dibubuhi tanda koma. Dengan hormat ini harus diakhiri dengan tanda koma. Nah, kemudian pembuka kalimat itu harus kita cantumkan dari mana kita tahu lamaran pekerjaan ada dalam sebuah perusahaan itu. Jadi misalkan di sini kita mulai dengan sehubungan dengan iklan yang dimuat pada surat kabar Sinar Indonesia Baru. Berarti pekerjaan itu atau iklan itu dimuat di surat kabar Sinar Indonesia Baru. Nah, yang tertanggal 25 Juni 2020. Ya. Jadi kita buatlah dalam pembukaan surat lamaran pekerjaan itu sehubungan dengan iklan yang dimuat pada surat kabar Sinar Indonesia Baru. Nah, dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, nama hariannya harus dia dituliskan cetak miring. Jadi nama harian ini di sini misalkan Sinar Indonesia Baru. Seharusnya kita tulis dengan cetak miring. Nah, kemudian dibuat tanda koma. Baru kita tuliskan tanggal berapa surat lamaran iklan itu ditulis di surat kabar itu. Tanggal 25 Juni 2020. Sama dengan penulisan tempat dan tanggal tadi. Bahwa tanggal itu ditulis dengan memakai angka Arab. Nama bulan ditulis dengan huruf Latin. Tahun ditulis dengan angka Arab. Nah, tentang apa dia yang ditulis dalam harian itu? Jadi misalkan di sini tentang lowongan kerja sebagai tenaga administrasi misalkan. Nah, sebagai tenaga administrasi. Baru kita tuliskan siapa yang mau melamar. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, siapa namanya? Nama. Kemudian nama ini harus ditulis dengan huruf kecil. Biasanya banyak yang menulis surat lamaran pekerjaan itu, nama itu N-nya kapital. Tidak perlu. Kenapa? Karena kata nama, itu masih bagian kalimat yang di atas. Jadi jangan memakai huruf kapital. Kemudian antara nama dengan tulisan nama kita harus dibubuhi tanda titik 2. Jadi misalkan di sini Bonar Manurung. Nah, kalau penulisan nama itu setiap huruf pertama setiap kata itu harus memakai huruf kapital. Kemudian tempat dan tanggal lahir. Tempatnya, penulisan tempat itu huruf pertamanya harus memakai huruf kapital. Nah, penulisan tanggal dan bulan itu sama seperti penulisan yang tadi. Kemudian pendidikan terakhirnya tentunya sesuai dengan yang dimaui oleh iklan itu atau perusahaan. Jadi di sini pendidikan SMA. Alamat kita, alamat si pelamar maksudnya. Jadi alamat harus jelas. Jalan Pengururan nomor 10. Nama kotanya harus tuliskan Borbor misalkan. Bila perlu ada yang memerlukan HP, ya tuliskan nomor HP-nya. Ya, jadi tidak masalah. Selengkap mungkin identitas kita. Nah, kemudian maksud isi
dengan ini mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongan tersebut. Tersebut di sini tentunya karena sudah dituliskan di atas, yaitu sebagai tenaga kerja administrasi. Nah, tersebut itu sebagai administrasi. Nah, kemudian sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan titik 2. Sebagai pertimbangan harus ada, misalkan bahwa kita betul-betul mempunyai ijazah SMA, maka kita tuliskan di lampiran kita fotokopi ijazah berapa lembar, berapa helai, misalkan 1 lembar. Kemudian fotokopi KTP 1 lembar sebagai identitas kita. Kemudian daftar riwayat hidup 1 lembar misalkan. Kemudian foto berapa kali berapa. Misalkan di sini 2 lembar. Itu semua yang mau kita lampirkan di dalam surat lamaran pekerjaan kita itu. Baru kita tutuplah. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Kadang katanya biar lebih sopan kata kami mengucapkan. Di sini kan surat pribadi. Maka tidak perlu pakai kata kami. Kalau kami itu kan 2 atau lebih. Jadi di sini karena pribadi berarti harus kita tuliskan saya. Kemudian mengucapkan terima kasih. Nah, ada sebagian pelamar menuliskan begini, saya ucapkan. Itu tidak baku. Dia memakai kata mengucapkan, ya. Ada juga membuat saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, tidak perlu, karena tidak perlu kata-kata yang bertele-tele atau yang berlebihan. Nah, jadi yang baku adalah mengucapkan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih. Baru kita tutuplah dengan hormat saya, koma, baru nama terang atau nama jelas. Nah, kira-kira seperti itulah penulisan surat lamaran pekerjaan, ya. Kemudian bahasa surat lamaran kerja itu. Nah, bahasa surat lamaran pekerjaan itu harus memakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang formal, ya. Jadi harus memakai bahasa Indonesia yang resmi atau formal. Bahasa Indonesia yang resmi dan formal ini harus singkat, padat, dan juga jelas, ya. Tidak perlu bertele-tele, serta tidak merendahkan diri si pelamar kerja. Jadi kita jangan merendahkan diri, ya. Cukup yang singkat, padat, dan jelas, ya, dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, sekian penjelasan singkat saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menuliskan surat lamaran pekerjaan itu dengan benar. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan terima kasih.